Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Sofi. Masih dalam daring yang keempat, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 8. Kemarin kita sudah membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup pada pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan kita yang keempat hari ini, kita akan membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup anak-anak. Untuk itu, sebelum Bu Sofi memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, kita akan masih tetap membahas tentang bab 1, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalian jangan lupa menyiapkan buku paket maupun e-book halaman 10 sampai dengan 12. Dan juga jangan lupa menyiapkan alat tulis, yaitu buku tulis dan ballpoint untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan Ibu sampaikan maupun literasi kalian di halaman 10 sampai dengan 12. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kalian mempelajari materi hari ini, Ibu berharap kalian mampu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Serta yang terakhir, mengetahui dan melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Kita akan membahas tentang B. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jangan lupa kalian sambil literasi buku paket maupun e-book halaman 10 sampai dengan 12 ya. Nah, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia antara lain ada 5 hal penting. Yang pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Indonesia diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa arus budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan, sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Nah, kalau sekarang ini, isu yang sedang booming adalah apa? Banyak sekali budaya-budaya asing, misalnya K-pop. Nah, kalian jangan sampai dengan adanya budaya asing, misalnya K-pop, yang kalian gandrungi misalnya BTS atau mungkin Red Velvet. Nah, itu menghilangkan ciri khas budaya Indonesia. Budaya Indonesia kalian tahu kan ada apa saja, misalnya seninya ada gamelan, ada kalau di Jawa Timur ada tari remo. Nah, seperti itu jangan sampai hilang. Kalian harus tetap mencintai budaya Indonesia. Yang kedua, yaitu mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman bagi Indonesia untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jadi setiap kali ada persoalan di Indonesia, itu semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang ketiga, yaitu memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa, di mana Pancasila diharapkan mampu memberi arah dan menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Tujuan bangsa Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 berbunyi yang pertama,
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi bila ada pertanyaan, tercantum dalam alinea berapa tujuan negara Republik Indonesia? Jawabannya adalah alinea ke-4. Ada 4 tujuan bangsa Indonesia yang sudah saya sebutkan tadi, dan kalian bisa catat di buku tulis. Dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup yang keempat, yaitu Pancasila dijadikan sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah bangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Jadi, Pancasila diharapkan mampu memberikan pedoman untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam hidup bernegara di Indonesia. Permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan berpedoman pada Pancasila, yaitu sila kelima pada Pancasila. Bunyinya apa? Sila kelima pada Pancasila kalian ingat, yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana wujud nyata dari sila kelima Pancasila tersebut adalah koperasi. Nah, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup yang terakhir, yaitu sarana pemersatu bangsa dan bernegara, di mana Pancasila diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara dengan semboyan dalam lambang negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalian ingatkan apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi walaupun kita itu berbeda ras, agama, suku, budaya, bahasa dan sebagainya, tetapi kita itu tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, anak-anak, kiranya sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pada pertemuan selanjutnya kita sudah bisa melaksanakan tatap muka. Semoga kalian sukses dan bertemu kembali dengan materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.